Selamat datang di ibadah online KAKR GBKP Runggun Tiga Baru. Sebelum memulai ibadah, persiapkan Alkitab, persembahan, dan tidak ada yang makan-makan, tidak ada yang jalan-jalan maupun tiduran. Semua mengambil sikap hormat kepada Tuhan. Selamat beribadah. Shalom adik-adik KKR Tiga Baru. Kita bertemu lagi. Nah, kayaknya adik-adik kita ini semangat kali ya Kak Irma. Pasti semangat dong Bang Noah. Walaupun dah 5 bulan gak di gereja, sampai sini suaranya. Karena mereka semangat untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan Bang Noah. Oke, sebelum itu kita mau angkat lagu pujian kita. Kita mau bernyanyi dengan sikap berdoa. Kita bernyanyi, Bapa Engkau sungguh baik. Oke adik-adik, sebelum kita memulai kebaktian kita ambil siap kita berdoa. Kita berdoa. Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, terima kasih Bapa buat hari ini Tuhan. Engkau telah menjaga kami Tuhan, dari malam tadi Tuhan hingga pada pagi hari ini Engkau telah membangunkan kami Tuhan dengan keadaan yang baik-baik saja Tuhan Yesus. Ya Bapa, sebentar lagi juga Bapa kami ingin memulai kebaktian kami Tuhan. Berkatilah kami agar kami dapat mengambil sikap yang terbaik buat-Mu Tuhan. Kiranya pada hari ini Tuhan kami dapat mengambil hikmah dari-Mu agar kami juga dapat melakukannya pada kehidupan kami sehari-hari Tuhan Yesus. Ya Bapa, kami berdoa dan mengucap syukur pada-Mu. Amin. Nah, sebelum kita mengangkat pujian kita untuk Tuhan, supaya lebih semangat lagi, kakak mau sapa dulu semua anak KKR, supaya lebih semangat lagi dalam memuji dan memuliakan nama Tuhan. Pas kan Bang? Pas Kak. Kita sapa dari mana Kak? Dari yang paling kecil dong Bang. Oke Kak. Oke, kalau gitu abang sapa dari yang kelas balita ya. Shalom balita. Shalom Guru Noah. Nah, yang kelas kecil nggak boleh kalah dong dari adik-adiknya yang balita. Nah,
Shalom bekecil. Shalom Kak Irma. Oke, pasti anak tanggung gak mau kalah dong. Kan anak tanggung udah mau remaja. Oke, abang sapa anak tanggung ya. Shalom anak tanggung. Shalom Guru Nuah. Nah, anak remaja yang paling besar ya di KKR nggak boleh kalah dari adik-adiknya. Shalom remaja. Shalom Kak Irma. Ih, besar-besar kali loh suara orang ini Kak. Udah calon permata Kak. Udah kangen dia sama KKR Bang. Udah hampir setengah tahun kita gak gereja Kak. Iya Bang. Nah kita sekarang mau ucapkan selamat pagi dulu sama Tuhan. Karena kita dari pagi udah dibangunkan sama Tuhan. Karena kita sekarang bisa kebaktian dengan baik bersama-sama walaupun secara online. Betul. Nah kita mau angkat lagu pujian kita. Selamat pagi Bapak. Oke Kak Irma, kamu gimana kabar hari ini Kak Irma? Luar biasa Bang Nuah. Kamu gak rindu gereja ke gedung KKR Kak? Pasti rindu dong Bang Nuah. Iya, kita harus bersyukur adik-adik karena meskipun situasi saat ini kita masih bisa ikut ibadah sama Tuhan meskipun itu dari rumah. Jadi karena kita masih diberikan kesehatan, pasti itu karena oleh kedahsyatan Tuhan. Jadi kita tidak boleh mengeluh meskipun kita ibadah di rumah. Oke, maka dari itu kita nyanyi lagu Allahku Dahsyat. Oke, semua tepuk tangannya. Terdengar pujian bagi Allah, dari barat sampai ke timur. Nama Yesus disanjung tinggi, dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diciptakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi, dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat. Allahku dahsyat perkasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat perkasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Tadi pagi kita bisa bangun dengan sehat, dengan pagi yang cerah, karena itu semuanya berkat dari Tuhan. Nah, semua hidup kita itu ada di dalam tangan Tuhan, seperti lagu kita berikut ini, hidupku dalam tanganmu. Adik-adik pasti tahu semua kan lagu Piara Kita 2015. Hidupku dalam tanganmu, memilih dan memutusku berkarya
adik-adik, tadi kita sudah memuji nama Tuhan, kita sudah bernyanyi. Sekarang kita mau masuk ke dalam firman Tuhan, kita ambil sikap kita yang baik pada Tuhan. Enggak ada yang sambil tidur-tiduran. Kita ambil sikap yang sopan sama Tuhan. Kita lagu nyanyi Bapa Sentuh Hatiku. Ayo semuanya di KKR, sikapnya yang sopan menghadap sama Tuhan, lipat tangannya. Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi. Tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Aku menyadari di dalam hidupku ini, Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baharu, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baharu, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Oke, sebelum kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita mau ambil sikap yang sopan, duduk yang rapi, karena kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkannya, kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus buat berkat dan penyertaan Tuhan. Kami boleh kembali beribadah di pagi hari ini Tuhan, walaupun secara online kami tetap bersyukur Tuhan. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu, kiranya Tuhan yang berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan ini, kiranya firman-Mu ini boleh dipakaikan oleh kehidupan kami sehari-hari.
Inilah doa nama Roh sempurna. Haleluya. Amin. Amin. Shalom. Iya, langsung saja kita mau baca Alkitab kita. Semua pegang Alkitabnya. Yuk, semua pegang Alkitabnya. Kita mau baca Alkitab kita. Kejadian 8. Yuk, kita buka Kejadian 8. Kejadian 8 ayat yang ke-8 sampai yang ke-13. Yuk semua buka Alkitabnya. Kejadian 8 ayat yang ke-8 sampai dengan yang ke-13. Yuk semua sudah dapat? Oke, kita mau baca sama-sama, tapi guru yang baca dari sini, adik-adik semua mendengarkan dan memperhatikan. Oke, Kejadian 8 ayat 8 sampai dengan 13. Beginilah firman Tuhan. Kemudian dilepaskannya seekor burung merpati untuk melihat apakah air itu telah berkurang dari muka bumi. Tetapi burung merpati itu tidak mendapat tempat tumpuan kakinya dan pulanglah ia kembali mendapatkan Nuh ke dalam bahtera itu. Karena di seluruh bumi masih ada air, lalu Nuh mengelurkan tangannya, ditangkapnya burung itu dan dibawanya masuk ke dalam bahtera. Ia menunggu 7 hari lagi, kemudian dilepaskannya pula burung merpati itu dari bahtera. Menjelang waktu senja, pulanglah burung merpati itu mendapatkan Nuh, dan pada paruhnya dibawanya sehelai daun zaitun yang segar. Dari situlah diketahui Nuh bahwa air itu telah berkurang dari atas bumi. Selanjutnya ditunggunya pula 7 hari lagi, kemudian dilepaskannya burung merpati itu, tetapi burung itu tidak kembali lagi kepadanya. Dalam tahun ke-601 dalam bulan pertama pada tanggal 1 bulan itu sudahlah kering air itu dari atas bumi. Kemudian Nuh membuka tutup bahtera itu dan melihat-lihat. Ternyatalah muka bumi sudah mulai kering. Ya, setelah kita baca dari ayat Alkitab kita ini, kira-kira ini menceritakan tentang apa? Iya, ini menceritakan tentang Nuh, menceritakan tentang bahtera Nuh. Nah, di sini kita pernah nggak semua dengar kata-kata Nuh atau kata-kata bahtera Nuh? Kayaknya semua kita rata-rata pernah dengar ya. Tapi kalau kisah tentang bahtera Nuh ini, kalian semua pernah dengar nggak? Kayaknya guru rasa ada yang pernah dengar, ada yang belum pernah dengar. Nah, supaya semuanya kita tahu, sekarang guru mau menceritakan tentang bahtera Nuh ini. Dan yang sudah tahu supaya lebih mengingat kembali. Nah, kisah ini berawal dari Allah menyuruh Nuh untuk membangun bahtera. Dibangunnya bahtera ini, untuk apa dibangunnya bahtera ini? Untuk tempat perlindungannya. Kenapa harus di bahtera ini dia berlindung? Nah, karena Tuhan mau mencurahkan air bah yang sangat lebat. Kenapa dia mencurahkannya? Karena Tuhan marah. Tuhan murka kepada makhluk yang hidup. Dia mau memusnahkan makhluk itu. Makanya karena Tuhan sayang kepada Nuh dan anak-anak dan istrinya, maka Tuhan menyuruh Nuh untuk membangun bahtera ini. Nah, Tuhan mencurahkan hujan kira-kira berapa hari? Yuk, kira-kira berapa hari Tuhan mencurahkan hujan ke bumi? Harinya 40 hari. 40 hari, 40 malam. Nah, selama 40 hari, 40 malam itu kira-kira seperti inilah kejadian Nuh. Di sini ada Nuh,
ada anaknya, ada istrinya, dan beserta hewan-hewan yang lain seperti burung, jerapah, dan yang lainnya. Coba kita bayangkan, kalau kita berada di bahtera ini dan hujan turun 40 hari, apa yang kita lakukan? Di sini ada mama kita, ada bapak kita, apa yang kita lakukan? Pasti kita langsung kita peluk mama kita peluk bapak kita karena kita ketakutan kan. Nah, gak usah jauh-jauh, di kota kita ini, Kabanjahe, kita bayangkan 40 hari turun hujan. Gimana kita? Misalnya, 1 hari aja pun Kabanjahin hujan, pasti banyak kali udah yang banjir. Banjir sana, banjir sini, di mana-mana pasti banjir. Bayangkan kalau kita Kabanjahe 40 hari. Nah, itulah yang dialami Nuh beserta keluarganya. Lalu Nuh mengeluarkan seekor burung merpati. Dikeluarkannya burung merpati ini untuk mengetahui keadaan di luar bahtera. Apakah air tersebut sudah surut atau belum? Karena air tersebut sudah menutupi pegunungan, sudah menutupi pohon-pohon, apapun tidak ada lagi terlihat. Lalu Nuh mengeluarkan seekor burung merpati dan diterbangkannya burung ini. Terbangkannya. Tapi burung ini kembali lagi ke bahtera Nuh ini. Kenapa dia kembali? Karena air tersebut, air yang di luar itu belum surut, belum turun. Nah, 7 hari kemudian Nuh kembali menerbangkannya lagi. Diterbangkannya. Terbangkannya. Apa yang terjadi? Burung ini kembali lagi. Tapi, ada tapinya. Dibawanya selembar daun zaitun. Kenapa ada daun zaitun? Tadi kan pohon-pohonnya sudah tertutupi, pegunungan sudah enggak ada lagi. Kenapa dibawanya daun zaitun? Dibawanya karena air tersebut sudah mulai surut, pohon-pohon sudah mulai nampak, pegunungan juga sudah mulai nampak. Nah, 7 hari kemudian Nuh menerbangkannya kembali, diterbangkannya burung ini lagi. Tapi burung ini kembali atau tidak? Tidak kembali burung ini. Karena air tersebut sudah surut, pohon-pohon semua sudah nampak. Jadi burung ini udah ada tumpuan kakinya, udah bisa dia hinggap di pohon, udah bisa lah dia hinggap di mana-mana. Jadi nggak kembali lagi dia ke bahtera Nuh ini. Jadi berfirmanlah Tuhan di situ, disuruhnya Nuh untuk buka pintu bahtera itu dan dibuka Nuhlah pintu bahteranya itu. Rupanya air tersebut sudah mulai surut. Nah, tema kita hari ini, kalau yang untuk anak balita, alat menyampaikan pesan. Untuk anak kecil, tanggung dan remaja, alat informasi. Nah, apa hubungannya sama tema kita ini? Apa hubungannya sama cerita kita ini? Nah, coba kita ingat kembali, Nuh tadi alat untuk menyampaikan pesan, alat untuk menyampaikan informasinya kepadanya, dia pakai apa? Dia pakai apa? Iya, dia pakai burung merpati. Nah, coba kalau sekarang kita masih pakai burung merpati untuk menyampaikan pesan. Misalnya guru tinggal di terminal, adalah teman guru tinggal di Gang Brahmana. Guru kirim burung merpati ini. Sampai enggak ke tempat Gang Brahmana? Enggak kan? Nah, karena zaman juga semakin canggih, sudah ada handphone, kita juga bisa berkomunikasi. Nah, kalau zaman dahulu, komunikasi kita itu apa? Nah, seperti ini. Dulu, zaman guru masih kecil, ini masih guru pakai.
dua kalengnya, satu yang berbicara, satu yang mendengar. Misalnya guru yang berbicara, yang kaleng satu lagi yang mendengarkan. Yang di sana yang berbicara, guru yang mendengarkan. Tapi sekarang kayaknya sudah jarang ya kita ketemui seperti ini. Kebanyakan dari kita sekarang sudah seperti ini. Semua sudah memegang HP, bermain game. Game apa namanya ya? Mobile Legend, PUBG, Free Fire, udah itu semua kita mainkan kan. Nah, nggak pernah lagi kayaknya kita main yang kaleng-kaleng ini untuk menyampaikan informasi. Kebanyakan dari kita menyampaikan informasi sudah mulai dari handphone karena alat teknologi juga semakin canggih. Nggak apa-apa kita main handphone, nggak apa-apa, tapi ada batasnya, ada waktunya. Nah, nggak usah kita jauh-jauh, di handphone ini sudah ada aplikasi. Namanya WA, Facebook, Instagram, bahkan anak kecil juga udah berFacebook kan. Di update-nya nanti statusnya lagi galau nih gitu. Tapi kita jangan salah mempergunakan alat komunikasi ini. Misalnya contohnya WA. Misalnya kangen kita sama teman kita, nggak perlu lagi kita datang ke rumahnya kan. Misalnya di luar negeri dia tinggal, nggak perlu lagi kita datang ke luar negeri. Kita bisa lewat HP, WA, video call, kita bisa video call, kita lihat mukanya tanpa harus kita jauh-jauh ke sana. Kita bisa teleponan, kita bisa mengirim informasi melalui WA tadi, melalui apapun. Zaman sekarang ini kan sudah canggih. Kalau misalnya pos juga ada yang ngirim pesan, tapi sudah jarang zaman sekarang ini. Nah, apa yang mau guru sampaikan di sini? Bijaklah kita dalam menyampaikan informasi. Apalagi sekarang banyak yang berita nggak baik, berita buruk, atau namanya hoax itu ya. Itu banyak berita yang seperti itu. Yang satu ngirim ke sini, lalu kita percaya, kita bagikan lagi tanpa kita pilah-pilah beritanya itu. Langsung aja datang ke kita pesan itu, kita sampaikan lagi ke teman kita, dan teman kita juga percaya, sampaikannya lagi ke temannya lagi, dan semua sudah tahu. Padahal berita itu nggak benar. Nah, jadi kita harus bisa melihat berita yang mana yang benar, yang mana yang tidak benar. Nah, kita juga harus bijak dalam bermedia sosial. Misalnya di Facebook. Di Facebook itu bisa loh diretas orang Facebook kita, dihack orang Facebook kita, diambilnya Facebook kita, lalu disalahgunakannya. Gimana salah gunakannya? Misalnya diambilnya lah Facebook guru kan, lalu dichatnya teman guru. Bilangnya, pinjam dulu uang 2 juta, perlu akulah. Padahal bukan guru yang nyampaikan itu, tapi orang yang nge-hack tadi. Makanya kita harus hati-hati dalam bermedia sosial. Nah, kita semua sudah punya HP kan? Rata-rata lah, kalau untuk anak balita kecil mungkin belum ya. Untuk anak tanggung juga sebagian udah, atau ada juga yang belum. Kalau anak remaja pasti semuanya sudah punya HP kan? Nah, apalagi sekarang ini daring-daring. Pasti kita perlu kali HP kan? Tapi daring pun kita pakailah untuk, maksudnya kita pakailah untuk daring. Jangan daring kita, misalnya kita lihatlah iklan, langsung kita tergiur iklannya itu, udah nggak lagi kita daring. HP itu dipergunakanlah dengan baik. Kalau untuk menyampaikan pesan, informasi itu boleh, tapi untuk hal-hal yang negatif jangan. Nah, itu yang mau guru sampaikan. Bijaklah dalam berteknologi dan bijaklah dalam bermedia sosial. Amin. Kita bersatu di dalam doa.
Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Sebentar tadi kami sudah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kiranya firman-Mu ini boleh kami dengarkan, boleh kami pakaikan dalam kehidupan kami sehari-hari. Acara selanjutnya juga Tuhan yang berkati, dalam nama Tuhan Yesus, amin. Nah, amin. Tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan, sekarang kita mau mengumpulkan persembahan kita. Yuk semua ambil persembahannya, lipat yang rapi, tidak ada yang lecek-lecek. Kita lipat rapi karena kita mempersembahkan untuk Tuhan. Selagi mengumpulkan persembahan, kita bernyanyi, kita menaburkan biji kebenaran. Kita mau doa persembahan dan sekaligus kita mau doa syafaat. Semua lipat tangannya, tutup matanya, jangan ada lagi yang main-main karena kita mau berdoa kepada Tuhan. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus buat berkat dan penyertaan Tuhan. Sebentar tadi kami sudah mendengarkan firman-Mu dan sudah mengumpulkan persembahan kami. Kiranya Tuhan yang berkati persembahan kami agar boleh menjadi kemuliaan nama Tuhan saja. Dan juga Tuhan, di sini kami berdoa untuk kesehatan kami semuanya Tuhan. Tuhan yang berkati, Tuhan beri kami kesehatan agar kami boleh sehat-sehat, kami boleh menjalankan aktivitas kami sehari-hari. Dan juga Tuhan untuk kesehatan orang tua kami, Tuhan yang berkati, Tuhan yang beri mereka kesehatan agar mereka dapat menjaga kami, agar mereka dapat mendidik kami. Dan juga Tuhan untuk rezeki orang tua kami, Tuhan yang berkati, Tuhan yang beri orang tua kami rezeki agar mereka dapat menafkahi kami anak-anaknya. Dan juga Tuhan untuk bencana alam di sini, Corona Tuhan, Tuhan yang berkati, Tuhan yang berkati kami setiap pribadi, Tuhan yang beri kami kesehatan, Tuhan jauhkan kami dari segala sakit penyakit, agar kami boleh sehat-sehat, agar kami boleh kembali melaksanakan aktivitas kami Tuhan, dan tidak terganggu oleh apapun. Ya Tuhan, acara selanjutnya juga Tuhan yang berkati, di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Nah adik-adik, dari firman yang tadi kita udah dengar, kita tahu bahwa di Bahtera Nuh itu ada banyak makhluk hidup yang diselamatkan, ada binatang, juga ada manusia. Nah dalam Bahtera Nuh itu mereka terjebak dalam badai, mereka tidak akan pernah menyerah dan tetap menantikan pertolongan dari Tuhan. Seperti lagu kita berikut ini, kita mau angkat lagu pujian kita, apapun masalah. Oke, semua semangat ya. Semua tepuk tangannya. Masih ada
masalah jangan pernah menyerah. Apapun rintangan tetap bertahan. Badai kan berlalu, mentari kan bersinar. Masih ada Tuhan, masih ada Tuhan. Tinggikan namanya Yesus, tinggikan namanya besar, tinggikan namanya Yesus, tinggikan namanya besar. Ini cara kami, ini cara kami beribadah. Kita akhiri ibadah kita. Kita mau berdoa seperti yang telah diajarkan Tuhan kepada kita. Kita ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, di dalam surga, ku berterima kasih. Oke adik-adik, karena kita masih dalam kondisi saat ini, kondisi pandemi, kita harus rajin cuci tangan, mengikuti protokol kesehatan. Nah, oleh karena itu, mari kita nyanyi lagu Happy Cuci Tangan. Musik. Oke adik-adik, semua buat gerakannya.